Saya sudah nyalakan kameranya. Ya. Sambil nunggu makan kita. Maksud Anda apa? Ngobrol aja. Menyalakan kamera. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Ngobrol-ngobrol itu nggak usah pakai kamera. Tahu tidak? Buat konten ini. Kamera itu punya tujuan. Orang kalau udah pasang kamera, orang punya tujuan. Tujuannya saya mau upload konten saya nih di YouTube. Yusuf. YouTube bang, bukan YouTube. Ya kalau saya mah punya Yusuf doang. Sambil kerja, sambil ngopi, ya kan. Seharusnya kalau kerja itu kerja, ngopi itu ngopi. Nah, Kalau kerja kan harus sambil ngopi. coba Kalau kerja nggak sambil ngopi itu inspirasi nggak keluar. kan saya tidak bisa. Coba kalau saya lagi nyervis pegang solnya, saya harus ngopi, aku nggak bisa. Semua bisa berantakan. Ya, berarti Kalau yang ngopi, Anda maksud itu kan kerja, misalkan Anda nyolder nih, Iya. sambil ngopi gitu kan, nggak bisa. Iya, kalau seperti Iya, itu makanya susah. harus fokus kerja, ngopi, Maksud gitu saya itu maksudnya. kerja. Nah, Anda kalau mau ikut Maksud sini. saya kerja, kita sambil ngopi gitu. Kopinya ada di sini. Kerja ngopi, itu Kerja sambil ngopi. nggak bisa. Bisa. Coba Anda lagi ngajar, Bisa. terus sambil ngopi, Bisa. coba begini, anak boy itu nggak mungkin. Jadi kerja ngopi seharusnya begitu. Terus dibedakan berarti. Nggak bisa sambil gitu. Setelah kerja kita ngopi. Nah, Nah. Kan? Setelah kerja nih kita ngopi, sambil istirahat. kalau pekerjaan pakai sambil Nggak bisa itu gitu. nggak bisa. Siapapun yang berkomentar tidak suka, ya kenyataan begitu. Coba Oke. saja Anda ngerokok sambil ngopi, Bisa. dua hal yang bersamaan. Tapi ketika berbarengan dikerjakan itu nggak bisa. Coba Kita harus begini. ngerokok dulu. Masukin ke sini rokok, masukin kopi. Nggak bisa. Saya tahu kan siapa orang yang bisa kalau itu. Iya, emang susah. Kalau ngerokok Makanya dulu nih. satu-satu. Jadi, Kalau kita ngerokok dulu nih. Baru ngopi. nah, jadi kalau di dalam agama Islam itu ada istilah tartib. Apa tuh? Iya, artinya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan urutannya. Gitu. Jadi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. A, B, C dan seterusnya. Harus berpola. Ini ada tingkatan. Nah, ini jangan diacak-acak. Gitu. Jadi harus sesuai dengan posisi masing-masing. Ngopi, ngerokok. Itulah kalau ingin hasil kerja itu maksimal. Kalau tidak, iya ini Tidak akan maksimal. tidak akan maksimal. Kopi tidak kemakan, rokok basah, Iya. mulut akhirnya belepotan. Nah, jadi kita rugi 3 kali. Gitu. Wah, makanya kenapa saya katakan tidak bisa melakukan 2 pekerjaan dalam waktu Yang berbarengan, bersamaan. bersamaan. Meskipun ada, tapi Contohnya, tidak semua. yang ada itu lakukan satu pekerjaan dalam hal yang berbarengan itu. Iya, contoh kita sedang menghayal sambil merokok. Oh iya. Kalau Betul. Iya, menghayal itu kan juga pekerjaan. Ini bagian dari pekerjaan itu. Jangan pengangguran ya. Nah, bisa. Jadi menghayal sambil ngopi, ya itu bisa. Jadi artinya kadang ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi ada yang bisa dalam satu waktu dikerjakan 2 hal, ada yang memang harus satu-satu. Jadi harus pandai kita menyimak, Tergantung pekerjaan ya berarti ya. memaknai satu permasalahan secara luas, secara menurut kondisi keadaannya ada itu. Jadi kita jangan memaksakan harus ada satu pendapat ketika ada pendapat lain yang bisa dibenarkan. Iya. Pendapat kita belum tentu benar menurut orang lain.
Iya dong. Yang kedua, Iya kita dong. juga tidak bisa memaksakan kebenaran. Iya. Artinya yang kita katakan benar itu pada saat urusan tadi. Mungkin di satu urusan lain pendapat itu tidak bisa diterima karena ya contoh tadi ada pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nah kira-kira ya itulah hidup. Jadi banyak masalah dibanding dengan solusinya, karena solusi harus kita cari, tapi masalah datang dengan sendirinya. Nah, itu kan bedanya. Iya, masalah bisa datang dari kita, bisa dari luar. Hidup itu sebenarnya simpel rumit ya. Nggak pakai rumit, yang betul-betul simpel-simpel saja. Simpel saja, nggak pakai rumit. Kalau sudah simpel-simpel rumit, justru kita akan celaka. Karena ujungnya rumit, begitu. Simpel tapi ujungnya rumit. Nggak tahu. Hidup itu sebenarnya simpel. Yang membuat rumit itu pikiran kita. Yang membuat rumit adalah keinginan. Keinginan yang membuat rumit. Apa? Anda ingin cewek Anda cantik, ya sementara kita ditolak terus. Ya. Jadi rumit, jadi pusing ya. Kita pengen cewek cantik, kita nggak punya duit gitu kan. Muka pas-pasan gitu kan. Rumit itu karena keinginan Anda itu kan. Betul. Bukan karena hidup seperti itu, karena keinginan. Tapi kalau Anda simpel saja, orangnya kayak gimana terserah, yang mesti saya dapat. Itu nggak serumit itu kan. Karena Anda sendiri yang bikin aturan main, maka Anda lah yang rumit gitu. Sebetulnya kalau ditanya itu rumit, ya isi jawabannya Simpel. simpel saja. Balik lagi pada apa yang keinginan kita. Jadi makanya kalau orang bilang ini rumit, saya juga bingung sebenarnya. Yang bikin rumit itu siapa? Bukan masalah itu. Masalah itu memang sesuatu yang memang harus dihadapi. Artinya satu keadaan yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Jadi kalau kita hidup ini nggak mau rumit, ya balik lagi lah. Seberapa banyak yang kita inginkan, seberapa banyak yang kita bisa, yang kita mampu untuk mencarinya. Berarti seberapa banyak yang kita inginkan, semakin rumit pula hidup kita. Begitu kan? Ya pastilah. Betul. Makanya guys, kalau hidup pengen nggak rumit, jangan punya keinginan. Ya salah juga. kalau nggak mau punya keinginan, ya mati saja sudah. Sekarang masalahnya beres. Tapi itu hanya sebatas dunia, beres juga. Kalau di akhirat, kalau sekarang kopi belum dibayar, kita akhir di sana kan. Cuma goreng. Iya. Tetap aja di sana. Belum dibayar mah, nggak bisa. Urusan di dunia aja yang beres sama yang punya tukang kopi. Tapi kalau di akhirat, tukang kopi nagih lagi. Ini kopi aing. Jadi akhirnya kan tuntutannya apa? Bayar dosa-dosa saya. Gitu. Jadi dia bisa masuk surga karena sudah menjual kopi. Sementara kita akibat kopi sebelah sampai masuk neraka. Ya ini 2 kali. Nggak gampang juga menjalani kehidupan. Sebetulnya persoalan hidup itu persoalan yang alami, sebetulnya alami. Nah, ini saja kita manusia yang diberi akal pikiran hingga mempelajari itu semua. Artinya apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pahami, yang bisa kita kerjakan menurut pemahaman-pemahaman. Jadi sebetulnya semua persoalan bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Hanya kadang kita ini kebanyakan lah ini itu dibawa gampang, dibawa enak. Banyak duit, kerjanya mau sampai duitnya banyak gede. Kebanyakan manusia kan seperti itu. Ya meskipun itu satu hal yang wajar,
karena kita sebagai manusia memang wajar punya keinginan. Hasilnya pengen bagus, tapi dia nggak mau mencapai proses yang sulit gitu kan. Nah itulah standar manusia sebetulnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita balik lagi apa yang kita punya, ya tentu kita akan mengukur. Kalau ibarat kita usaha modal 100.000 pengen untung jutaan, Susah. agak susah. Itu bukan perkara mudah, walaupun mungkin bisa-bisa aja, tapi tidak semudah itu. Yang nggak akan juga digapai dalam waktu yang singkat gitu kan. Secara teorinya saja sudah jauh. Iya. Ini permasalahan hidup itu kuncinya sebenarnya ada di kita juga. Misalnya kalau saya di psikologi itu pusing-pusing banget. Ya balik lagi aja ke diri kita. Apa yang udah buat kita seperti itu? Oh iya, pasti karena adanya keinginan-keinginan dan karena keinginan itu lebih dari satu. Sementara kemampuan satu pun tidak ada yang bisa kita lakukan. Itu pada dasarnya yang membuat itu adalah kita juga. Jadi kalau kita mau refresh diri sendiri, ya tinggal tadi saja, tinggal membuat daftar keinginan-keinginan itu seberapa banyak, seberapa mampu yang kita bisa. Udah, tinggal ya terus saja mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda. Ya meskipun semua keinginan wajar kalau kita jadikan sebagai sebuah atau sesuatu yang harus kita dapat. Wajar aja ya, banyak Ya, wajar. Akan tetapi tadi harus diurutkan. harus disesuaikan juga sama kemampuan kita. Itu sudah pasti. Karena ya, persoalan apapun nggak akan selesai kalau tidak menurut kemampuan. Jadi jangan banyak keinginan, tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Ayah. Ada. Ya jangan dibawa pusing lah. Sebenarnya orang gila itu bisa jadi pelajaran buat kita. Nah, kalau kita yang luar biasa, maka biasakanlah di luar. Kalau kita yang luar biasa, biasakan di luar. Iya, itu luar biasa.